Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan begitu banyak nikmat. Insya Allah nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat silaturahim melalui kajian Islam Ramadan 1447 Hijriah Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini mari kita tidak berhenti bersyukur karena sudah dipertemukan dengan bulan yang begitu mulia, bulan Ramadan, di mana pada bulan yang mulia, bulan yang berkah ini, bulan yang suci ini, Allah menjanjikan berlipat-lipat pahala di dalamnya. Maka mari bersama-sama kita menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk hamba yang mendapatkan keberkahan. Amin. Tentu untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, kita semua sebagai hamba Allah tidak datang sendiri, tidak datang dengan sendirinya. Karena untuk menggapai itu kita perlu kekuatan, kita perlu usaha yang luar biasa, kita perlu effort, kita perlu melakukan sesuatu. Walaupun Allah memberikan balasan berlipat bagi kebaikan dan juga kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh umatnya, utamanya di bulan Ramadan ini, tentu kita harus menggapai kebaikan-kebaikan itu dengan berbagai amal soleh yang mungkin menurut kita sedikit atau kecil jumlahnya, tetapi bagi Allah itu luar biasa besar pahalanya. Contohnya Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, sedekah. Sering kita berpikir ketika kita diminta untuk bersedekah, yang ada dalam pikiran kita sering muncul, saya belum mempunyai sesuatu yang layak untuk disedekahkan. Padahal Allah berkali-kali memberikan contoh melalui ibrah yang ada dalam kisah-kisah umat terdahulu, bahwa sedekah itu bisa berawal dari apa yang ada dalam diri kita. Tidak melulu sedekah itu berasal dari sesuatu yang besar, harta yang melimpah. Maka tadi di awal saya sampaikan Quran surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang memberikan kebaikan sebesar biji dzarrah, maka ia akan mendapatkan pahala atau balasannya. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga dengan keburukan, kejahatan yang dikerjakan, maka ia pun akan mendapatkan balasannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tahukah dzarrah itu apa? Dzarrah itu adalah
kalau kita seumpama membuka jendela di pagi hari, kemudian ada cahaya matahari masuk, ada sedikit kita melihat terbangan debu-debu kecil. Begitulah dzarrah. Sekecil itu, seremeh itu, seolah sesuatu yang tidak bermanfaat di mata kita, berterbangan luas, liar di angkasa. Tetapi Allah akan memberikan balasan kebaikan sebesar biji dzarrah. Kebaikan sekecil apapun, Allah janjikan balasannya. Kadangkala kita berpikir ketika sedekah itu melulu tentang harta, kita akan terputus. Kita akan tidak melaksanakan itu. Tetapi kalau jangkauan pikiran kita bahwa zakat, sedekah utamanya adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita, yang bisa kita berikan kebaikan kepada orang lain, maka itu adalah salah satu motivasi agar kita bisa memberikan sedekah dalam jumlah yang kecil yang mungkin dianggap remeh-temeh. Misalnya ketika kita memberikan senyuman kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada rekan kerja kita, atau barangkali ketika kita berada dalam perjalanan menuju suatu tempat, kita bertemu dengan orang yang bingung, orang yang ingin menanyakan sesuatu hal, alamat misalnya. Kemudian kita memberikan perlakuan, memberikan bantuan dengan memberikan alamat yang dituju. Itu adalah bagian kecil dari sedekah yang sebenarnya bisa kita lakukan. Atau menahan amarah, atau menahan gunjingan dengan orang lain, dengan teman sekerja kita, dengan rekan kita. Itu juga bagian dari sedekah kecil. Tentu kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, jangan hanya melakukan hal yang kecil. Banyak kisah dari umat terdahulu yang sering kita dengar atau barangkali pernah kita baca, yang di situ diumpamakan ada sahabat yang melakukan atau melaksanakan sedekah besar, ada juga contoh yang melaksanakan sedekah kecil. Bentuknya pun kalau kita sampaikan tidak sebanding, tetapi dari situ Allah akan memberikan balasan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai contoh, pernah kita dengar pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, salah satu khulafa ar-rasyidin, sahabat Utsman bin Affan memberikan bantuan kepada masyarakat di Madinah. Pada masa pada masa Abu Bakar itu terjadi paceklik yang luar biasa. Yang tentu paceklik itu menjadikan masyarakat bercerai-berai, kemudian perdagangan tidak stabil karena ada permainan harga dan lain-lain. Kalau kita tarik kehidupan sekarang, barangkali itu juga pernah kita rasakan. Pada saat pemerintahan Abu Bakar tersebut di Madinah, masyarakat sangat kesulitan mencari barang yang akan dijual atau barang niaga pada masa itu. Nah, pada saat yang bersamaan, Utsman bin Affan, kita tahu salah satu sahabat terkaya pada masa Rasulullah adalah sahabat Utsman bin Affan. Ini kita sampaikan contoh sedekah yang banyak, yang melimpah. Nah, sahabat Utsman bin Affan ini datang ke Madinah dengan membawa 1.000 ekor unta. 1.000 ekor unta itu tidak hanya unta saja, tetapi di atas 1.000 ekor unta itu lengkap dengan kebutuhan pokok yang kemungkinan kalau akan dijual di Madinah nanti dampaknya luar biasa. 1.000 ekor pada masa itu dalam perjalanan, kemudian diisi dengan bahan-bahan pokok. Begitu sampai di Madinah, Utsman bin Affan ini diserbu oleh para pedagang yang ada di Madinah.
mereka menawar dengan harga yang fantastis. Tetapi Utsman bin Affan menjawab dengan sangat bijak. Ada yang membayar dagangan saya, ada yang membayar barang-barang yang saya bawa ini, kebutuhan pokok yang saya bawa ini dengan harga yang lebih. Maka mohon maaf, saya tidak akan memberikan barang ini kepada Anda para pedagang. Sontak para pedagang ramai bertanya, "Wahai Utsman, siapakah gerangan yang berani menawar dagangan Anda dengan harga di atas rata-rata?" Utsman menjawab, Allah akan membeli dagangan saya ini. Allah akan membeli barang ini 10 kali lipat yang dijanjikan. Nah, saya bertransaksi langsung dengan Allah. Karena jelas transaksi dengan Allah itu nyata balasannya. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, ibrah dari sahabat Utsman bin Affan ini tentu bisa menjadi contoh buat kita, saudara kita, saudagar kaya, atau orang-orang yang mempunyai harta yang berlebih. Mari sedekahkan sebanyak-banyaknya, karena bertransaksi dengan Allah balasannya nyata dan bukan hanya di dunia. Ada lagi kisah juga pada masa Khulafa Rasyidin. Ada seorang sahabat yang waktu itu mendapatkan kabar tentang turunnya ayat keutamaan bersedekah. Sahabat itu begitu ingin menjadi bagian yang mendapatkan keberkahan, keutamaan dari bersedekah. Lalu sahabat ini selalu datang ke masjid dengan membawa apapun yang ada di rumahnya. Dan dalam kisah itu disebutkan dia membawa 1 bendel bawang merah. Ketika sampai di masjid, ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai fulan, kenapa engkau membawa bawang merah ke masjid?" Si fulan ini menjawab, "Saya begitu ingin mendapatkan kemuliaan dari bersedekah. Yang ada di rumah hanya tersisa bawang merah. Maka semoga dengan bawang merah ini ada orang yang mengambil kebaikan itu." Dan tentu ada hadis yang ini masih hadis qudsi. Di situ Allah memberikan perumpamaan. "Ya ibna Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya akan aku infak kepadamu. Di sini tidak ada kalimat berinfaklah, bersodakohlah 1 juta, 200 ribu, 300 ribu. Tidak ada angka, tidak ada nominal dalam perintah tadi. Perintahnya hanya apa? Berinfaklah, bersedekahlah. Karena jelas di sini infak, kebaikan sedikit seperti sebesar biji darah pun Allah memberikan balasan. Tentu kalau kita mau jujur, kadangkala ada terbersit rasa khawatir bahwa ketika kita bersedekah, ketika kita menginfakkan harta, akan berkurang harta kita. Padahal sejatinya infak dan sedekah itu adalah kita sedang bertransaksi dengan Allah.
para pemirsa yang dirahmati Allah, ini introspeksi juga barangkali untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa bersedekah itu bukan semata dengan harta dan bukan semata akan memberikan sesuatu yang besar, tetapi sedikit apapun yang kita punya, baik itu perbuatan maupun perkataan atau sikap atau harta, tentu itu bagian dari sedekah yang setiap hari bisa kita lakukan. Maka pada bulan Ramadan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari bersama-sama, saya pribadi dan juga kita semua, perbanyaklah memberikan sedekah walau sedikit. Berikanlah kebaikan-kebaikan yang kita niatkan sebagai sedekah kepada lingkungan sekitar kita. Bahkan ada tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Kalau kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai sesuatu yang bisa diberikan untuk berinfak bersedekah, maka cukuplah dengan senyum ceria. Bahkan Nabi mengumpamakan ketika seseorang datang ke suatu tempat, kemudian orang itu menyambutnya dengan wajah yang ceria, wajah yang tidak medeni dalam bahasa kita ya, maka itu adalah bagian dari sedekah. Maka jangan kemudian kita berhenti untuk berusaha memberikan sedekah dari hal-hal yang kecil sekalipun. Karena sejatinya dari yang kecil itu akan bertumbuh menjadi sesuatu yang besar. Dan kita bertransaksi dengan Allah. Perbaiki hidup kita, perbaiki sedekah kita, insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Karena sedekah itulah yang nanti akan menaungi kita, menolong kita ketika hari kiamat datang. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.